Kalian pernah kepikiran gak sih sama orang zaman dulu seperti Isaac Newton, Albert Einstein, Thomas Edison? Mereka dulu belajarnya di mana dan dengan cara apa sampai bisa menciptakan penemuan yang sangat hebat dan bahkan masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Padahal kan akses untuk belajar atau pendidikan sangat sulit waktu itu. Ada yang berpendapat kalau ilmuwan zaman dulu adalah orang-orang yang memiliki privilege. Karena zaman dulu yang bisa sekolah hanya anak laki-laki dari keluarga yang kaya dan gurunya dipanggil ke rumah untuk belajar secara privat. Dan jika kebetulan si anak itu punya otak pintar, kesempatan untuk menjadi ilmuwan, artis, dan filsuf sangatlah besar. Makanya dianggap sangat jenius karena orang yang kaya dan pintar sangat sedikit jumlahnya waktu itu. Ada juga yang berpendapat bahwa ilmuwan zaman dulu itu sudah pintar sejak lahir. Jadi hanya perlu mengembangkan saja. Jadi mana yang benar? Sebelum kita bahas, luangkan waktu sebentar buat tekan tombol subscribe dan like agar bisa membantu pengembangan channel ini untuk terus-menerus membahas seputar ilmu yang manfaat lainnya. Para ilmuwan terdahulu sering dianggap sangat jenius karena ketekunan mereka dalam mencari pengetahuan meskipun akses untuk pendidikan sangat terbatas. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu dan belajar yang tinggi terhadap hal di sekitar mereka. Jadi kemungkinan dengan pengamatan langsung terjun di lapangan, mereka bisa berpikir lebih mandiri mengenai suatu hal. Lalu bagaimana mereka bisa menemukan hal baru padahal kan teknologi pada zaman dulu kan sangat terbatas? Walaupun aksesnya terbatas, justru ini membuat mereka bisa berpikir jenius secara otomatis. Otaknya dilatih untuk berpikir secara mandiri tanpa bantuan alat seperti zaman sekarang. Jadi mereka mempunyai angan-angan seperti ini. Bagaimana ya kemungkinannya agar ini bisa terwujud? Atau lebih gampangnya, bagaimana ya caranya membuat lampu dengan daya listrik? Nah, dengan cara itulah yang menyebabkan otak mereka bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah yang ada. Mereka tidak mudah menyerah, bahkan di tengah kesulitan dan keterbatasan. Selain itu, para ilmuwan zaman dulu memiliki lingkungan dan dukungan yang mendukung minat mereka dalam ilmu pengetahuan. Para ilmuwan terdahulu memiliki kesempatan untuk belajar dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Mereka dapat berdiskusi dan bertukar pikiran dengan para ilmuwan lain yang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang tinggi. Beberapa dari mereka dilatih atau diajari oleh guru yang mendorong mereka untuk mengembangkan keahlian mereka. Hal ini juga memberikan mereka akses yang lebih baik ke sumber-sumber informasi dan fasilitas penelitian yang memadai. Penting untuk diingat bahwa kemampuan intelektual dan bakat alami juga memainkan peran penting dalam pencapaian prestasi ilmiah yang luar biasa. Makanya para ilmuwan zaman dulu bisa dikatakan sangat jenius. Lalu apakah ilmuwan zaman dulu lebih pintar daripada ilmuwan zaman sekarang? Ilmuwan zaman sekarang tidak kalah pintar dari ilmuwan zaman dulu. Kadar pintarnya sama, yang membedakan hanya masanya saja. Ilmuwan zaman dulu mungkin dianggap lebih pintar, karena zaman dulu menggunakan teknologi yang terbatas dan masih bergantung dari alam. Kita ambil contoh dari seorang Galileo Galilei. Zaman di mana teleskop masih belum secanggih sekarang, Galileo telah mampu memetakan bahwa bumi bukan pusat dari tata surya, di mana ilmuwan sebelumnya mengatakan bahwa bumi adalah pusat tata surya. Hal ini akan sama dengan ketika Cathy Bowman saat ini mengumumkan bahwa dia dan timnya berhasil menemukan gambar lubang hitam pada langit. Bukanlah tidak mungkin suatu saat nanti akan ada ilmuwan baru dari zaman sekarang yang akan menyanggah pernyataan Cathy Bowman dan mengatakan bahwa itu bukanlah lubang hitam. Terus bedanya apa ilmuwan zaman dulu dan zaman sekarang? Ilmuwan zaman dulu adalah orang pintar yang mampu berpikir dalam keterbatasan. Kalau ilmuwan zaman sekarang adalah orang yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan hal baru. Keduanya sama-sama pintar, hanya masanya saja yang berbeda. Pesan yang bisa diambil sekarang adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan pentingnya akses pendidikan dan belajar yang mudah di zaman serba modern ini, di mana informasi dan pendidikan bisa didapatkan dengan mudah. Ini memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan dalam bidangnya masing-masing, sehingga mampu menciptakan lebih banyak ilmuwan dan peneliti yang brilian di masa depan nantinya.